Halo sahabat farmasis di seluruh Indonesia. Kenalkan, saya apoteker Jainer Siampa. Saat ini bekerja di Prodi Farmasi Universitas Samratulangi Manado dan juga sehari-hari berpraktek sebagai apoteker penanggung jawab di salah satu apotek swasta di Kota Manado. Hari ini kita akan sharing mengenai apa sih itu apoteker dan bagaimana tantangan apoteker ke depan. Baik, apoteker adalah sarjana farmasi yang telah menyelesaikan studi profesi apotekernya dan telah diambil sumpahnya sebagai apoteker. Nah, berbicara soal apoteker, maka itu akan berhubungan dengan pekerjaan kefarmasian. Nah, apa sih itu pekerjaan kefarmasian? Pekerjaan kefarmasian adalah pekerjaan yang menangani tentang sediaan farmasi. Sediaan farmasi dalam hal ini adalah obat, bahan obat, obat alam maupun obat sintetik, kemudian kosmetik, suplemen, dan alat kesehatan. Nah, dalam mengerjakan pekerjaan kefarmasian, ini akan dikelola oleh tenaga farmasi yang meliputi apoteker dan tenaga teknis kefarmasian. Nah, apoteker sudah saya jelaskan sebelumnya dan tenaga teknis kefarmasian itu adalah mahasiswa lulusan D3 Farmasi, kemudian lulusan sarjana farmasi yang akan membantu apoteker dalam menjalankan tugas sebagai penanggung jawab. Nah, pekerjaan kefarmasian itu meliputi pembuatan, termasuk di dalamnya adalah penjaminan mutu, pengendalian mutu, kemudian pendistribusian, kemudian pelayanan kefarmasian. Jadi di pekerjaan kefarmasian biasanya dibagi menjadi 3 kelompok besar, yaitu pelayanan farmasi, kemudian yang kedua adalah apoteker yang bekerja di bidang industri, dan yang terakhir adalah apoteker yang bekerja di bidang pendistribusian. Nah, kenapa apoteker ini penting? Karena di 3 bidang ini, pelayanan kefarmasian, kemudian distribusi dan produksi, itu hanya bisa berjalan apabila ada apoteker yang bertanggung jawab di bidang itu. Jadi ada apoteker yang bertanggung jawab di pelayanan farmasi, jadi akan bekerja di fasilitas-fasilitas kesehatan seperti apotek, kemudian rumah sakit, klinik, praktek bersama dokter. Nah, semua itu membutuhkan apoteker sebagai penanggung jawabnya. Kemudian di bidang industri, ya, di PBF juga membutuhkan apoteker sebagai penanggung jawabnya, dan juga di industri farmasi. Di industri farmasi, apoteker dibutuhkan untuk menjadi penanggung jawab dalam bidang produksi. Jadi ada apoteker penanggung jawab bidang produksi, kemudian apoteker penanggung jawab di quality assurance atau pemastian mutu, dan ada juga apoteker penanggung jawab di bagian quality control. Nah, sahabat farmasis, dalam mengerjakan pelayanan kefarmasian, apoteker ataupun tenaga teknis kefarmasian atau tenaga farmasi harus bekerja sesuai dengan standar operasional prosedur yang berlaku. Salah satu syarat yang paling penting ketika apoteker akan berpraktik, baik itu di pelayanan kefarmasian ataukah di bagian distribusi atau di bidang produksi, maka apoteker sebelumnya harus memiliki surat izin berpraktek. Jadi surat izin ini sebagai SIM atau sebagai syarat agar apoteker tersebut boleh melaksanakan pekerjaan kefarmasian. Segala hal yang berkaitan dengan pekerjaan kefarmasian sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009. Jadi di sana sudah ada penjelasan yang lengkap tentang bagaimana seorang apoteker itu bekerja dan seberapa penting peran apoteker di dalam ketiga bidang yang sudah kita bicarakan sebelumnya. Nah, saat ini sudah dikeluarkan undang-undang yang baru untuk menunjang kegiatan praktek kefarmasian yang dilaksanakan oleh apoteker, yaitu di Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 yang baru saja
ditandatangani oleh Presiden Republik Indonesia. Jadi apoteker ketika bekerja juga akan dilindungi oleh undang-undang, pun masyarakat yang akan menerima pelayanan kefarmasian juga dilindungi oleh pemerintah lewat adanya undang-undang maupun peraturan pemerintah yang akan dikeluarkan. So, ketika kita sudah mendengar tentang apa saja pekerjaan yang akan dilaksanakan oleh apoteker, nah, oleh karena itu kita akan melihat adik-adik khususnya calon-calon farmasis muda sudah bisa membayangkan bagaimana seharusnya seorang sarjana farmasi itu apakah cukup berhenti di sarjana saja atau melanjutkan ke profesi apoteker. Nah, kalau sarjana farmasi saja, maka adik-adik akan bekerja sebagai tenaga teknis kefarmasian yang akan membantu apoteker dalam melaksanakan tugasnya. Sedangkan ketika adik-adik melanjutkan ke studi profesi apoteker dan berhasil menjadi apoteker, maka adik-adik akan menjadi penanggung jawab dan akan bertanggung jawab bisa di bidang produksi, kemudian bisa di bidang pelayanan farmasi, ataupun juga di bidang pendistribusian. Jadi apoteker itu banyak peluang kerjanya, bukan hanya di apotik saja, atau bukan hanya di klinik saja, atau bukan hanya di puskesmas, rumah sakit, PBF. Tapi ketika kita mengetahui bahwa apoteker itu waktu di studi S1 kita bisa membuat sediaan farmasi. Nah, ketika kalian berminat untuk membuat peluang usaha sendiri yang baru, misalnya membuat kosmetika atau membuat bahan alam, maka apoteker bisa menjadi penanggung jawab di sana, sehingga apoteker pun boleh menjadi produsen dari bahan obat, sediaan obat, baik itu obat bahan alam maupun membuat kosmetik. Sebagai penutupan sharing kita pada saat ini, izinkan saya memberikan motivasi kepada calon apoteker masa depan untuk terus giat belajar, mempersiapkan diri untuk profesi apoteker agar nantinya akan menjadi apoteker-apoteker hebat yang mengisi berbagai bidang, baik itu di bidang pelayanan kefarmasian, bidang produksi, maupun bidang distribusi. Dan juga apoteker boleh bekerja di instansi pemerintahan, bisa berkarir di swasta maupun berwirausaha sendiri. Apoteker-apoteker muda boleh membuat brandnya masing-masing, misalnya di bahan kosmetik. Sediaan kosmetik bisa dibuat dan bisa dipasarkan di Indonesia maupun di mancanegara yang mengikuti SOP yang ada. Baik, semangat selalu, Viva Farmasi!